Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis salah satu center back yang dirumorkan akan bergabung dengan Manchester United, Matthijs de Ligt. Kedatangan Joshua Zirkzee dan Leny Yoro tampaknya belum cukup untuk mengangkat performa Setan Merah. Manajemen MU bergerak cepat dan kabarnya akan mendatangkan dua pemain lagi dari Bayern Munich. Mereka tengah menjalin kontak dengan de Ligt dan Mazraoui. Hengkangnya Rafael Varane jadi salah satu pemicu kenapa MU ingin mendatangkan center back lagi. Kondisi ini diperkuat dengan cederanya Leny Yoro saat melawan Arsenal di pramusim. Ia diharuskan menepi sekitar 3 bulan. Usianya yang akan memasuki masa prime serta pengalaman bermain di bawah asuhan Ten Hag membuat nama de Ligt tercantum dalam rumor jendela transfer kali ini. Nah, penasaran bagaimana gaya main center back asal Belanda ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Dari awal muncul bersama Ajax hingga bermain untuk Bayern Munchen, de Ligt konsisten bermain di pos center back. Ia bisa mengisi pos back tengah, sebelah kanan maupun kiri. Pada musim kemarin, namanya nggak selalu masuk dalam line up. Ia harus bergantian dengan Kim Min-jae dan Dayot Upamecano. Apalagi, de Ligt juga sering masuk ruang perawatan sehingga menyita menit bermainnya. Jika jadi didatangkan, lini belakang MU akan bertambah amunisinya. Jika tetap menggunakan skema 4 back, mereka masih mempunyai 2 back tengah di bangku cadangan yang kualitasnya tidak kalah jauh. Bagi de Ligt, bermain di bawah sistem Ten Hag bukanlah hal baru. Pengalamannya saat berseragam Ajax jadi sebuah momen berharga jika kepindahannya terrealisasikan. Pemain berusia 24 tahun itu seharusnya tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dengan pelatih asal Belanda itu. Aspek possession jadi atribut unggulan yang dimiliki oleh de Ligt, terutama kemampuan passingnya. Center back asal Belanda itu cukup berani lancarkan umpan-umpan progresi, mengakses rekannya yang ada di depan. Keterampilan passingnya sangat mendukung untuk lancarkan line breaking pass, memberi umpan dengan mengeliminasi lini lawan. Saat di Jerman, ia cenderung lancarkan passing-passing pendek. Hal ini dipengaruhi dengan gaya main Bayern yang menerapkan possession base. Salah satu benefit dari kemampuannya ialah de Ligt bisa langsung mengakses pemain depan dari lini belakang. Dan ini dilakukan dengan bola datar sehingga bisa memudahkan penerima untuk mengontrolnya. Berbeda dengan umpan lambung yang lebih sulit untuk dikuasai. Nah, kemampuannya ini jadi salah satu modal berharga bagi Man United. Mereka bisa lebih sering lagi mengirim umpan ke final third dengan akurat. Passing memang jadi atribut unggulannya. Jika kita sandingkan radar chartnya dengan Lisandro Martinez dan Maguire, percobaan passing, persentase keberhasilan, serta passing progresifnya lebih tinggi dibanding dua back MU tersebut. Selanjutnya, peraih Golden Boy 2018 tersebut juga memiliki dribble yang oke. Aspek progresif carries-nya tak kalah jauh dengan Lisandro ataupun Maguire. Ketenangan yang dimiliki membuat de Ligt cukup nyaman saat menguasai bola. Ia nggak gampang panik saat mendapat press dari lawan. Meski tidak selincah atau seluas Lisandro, kemampuan dribblenya cukup terlihat. Ini bisa jadi salah satu alat untuk progresikan bola ke depan, serta pada situasi tertentu bisa juga dimanfaatkan untuk menarik press lawan keluar dan memperlancar build up. Bersama di Rotten, kelebihannya itu berguna untuk mempertahankan penguasaan. Mereka bisa terus mengurung tim lawan bermodal umpan sirkulasi serta kenyamanan saat menguasai bola. Jika de Ligt pindah ke MU, ketenangannya saat memegang bola bisa diterapkan pada fase build up. Resistansi pressingnya merupakan skill set yang berguna bagi lini belakang Setan Merah. Apalagi di belakang ada nama Onana dan Lisandro Martinez yang cukup paham dengan skema bermain Ten Hag. Ditambah, movement atau pergerakan juga cukup mendukung rekannya. Selepas passing, de Ligt tidak diam. Jika rekannya kesulitan progresikan bola, maka ia akan bergerak mundur untuk buka ruang lagi. Dengan tinggi 189 cm dan postur tubuh yang cukup berisi, de Ligt memiliki keuntungan saat menghadapi situasi duel, terutama duel bola atas.
Ketika antisipasi umpan lambung, ia nggak hanya mengandalkan posturnya saja, namun juga pembacaan arah bola yang cukup baik. Sehingga center back 24 tahun itu bisa gagalkan build up direct lawan. Ini jadi salah satu keunggulannya saat bertahan. Atribut duel udaranya tersebut jadi salah satu keuntungan yang akan didapat MU jika kepindahannya terrealisasikan. Nggak hanya di fase open play, saat bola mati pun De Ligt cukup bisa berperan dengan kualitasnya. Ketika free kick atau corner kick, ia bisa jadi salah satu opsi umpan, menambah jumlah pemain yang piawai untuk sambut crossing. Saat mengharuskan bertahan dalam situasi bola mati, De Ligt bisa mengandalkan kelebihannya tadi untuk menjauhkan bola dari kotak penalti. Corner kick memang jadi spesialisasinya. Sepanjang karir, ia sudah mencetak 9 gol dan 2 assist melalui tendangan sudut. Profilnya itu cukup cocok dengan The Red Devils yang membutuhkan sosok yang ahli dalam bola mati. Di musim kemarin, asuh Ten Hag memasukkan 14 gol dari set piece. Catatan itu membuat mereka berada di peringkat ke-7, tim yang kebobolan set piece terbanyak di Liga Inggris. Ketenangan yang ia miliki nggak hanya berguna saat dribble. Hal itu juga mempengaruhi karakternya. Saat di atas lapangan, hampir tidak pernah tersulut emosinya. Nggak salah jika Ten Hag pernah memilihnya sebagai kapten Ajax pada saat usianya masih 19 tahun. Kontrol terhadap emosi yang bagus juga berefek saat ia sedang bertahan. De Ligt memiliki pengendalian penuh atas agresivitasnya. Ia nggak memaksa untuk tackle jika dirasa situasinya kurang tepat. Dalam momen ini, ia kadang lebih memilih untuk delay serangan lawan. Jika situasi mengharuskannya untuk pressing, De Ligt mampu melakukan dengan baik. Kontrol terhadap pressingnya ini akan mengimbangi Lisandro Martinez yang cukup agresif. Jiwa pemimpin memang berada dalam diri De Ligt. Saat bertahan, mantan pemain Juventus itu kerap terlihat berkomunikasi dengan pemain di sekitarnya. Aspek komunikasi ini juga yang kurang dari Manchester United. Atribut defense seperti tackle, block, ataupun clearance merupakan aset berharga bagi De Ligt. Ia akan melancarkan aksinya untuk memutus serangan lawan atau menggagalkan pemain untuk ciptakan peluang. Namun, intensitasnya tidak begitu tinggi. Bermain bersama raksasa Bundesliga membuatnya lebih sering aktif di fase attacking. Hal ini yang mempengaruhi statistik defense-nya. Jika kita bandingkan radar chart-nya dengan Harry Maguire, maka terlihat cukup signifikan, lantaran pemain asal Inggris tersebut bermain di kompetisi yang lebih kompetitif dan kekuatan tim lawannya hampir merata. Selanjutnya soal speed atau agility memang jadi salah satu kelemahan pemain berpostur besar. De Ligt kadang kesulitan jika melawan pemain yang memiliki kelincahan dan kecepatan tinggi. Dan rasanya cukup riskan ketika ia berduet dengan Harry Maguire. Lisandro Martinez di kiri atau Leny Yoro adalah pasangan yang tepat bagi De Ligt. Kemudian soal kebugaran juga jadi hal yang patut diperhatikan, mengingat saat bermain untuk Juventus, ia sempat menderita cedera panjang. Sementara di musim kemarin, ia mengalami cedera 4 kali dan melewatkan 20 pertandingan bagi klub atau negaranya. Perbedaan level kompetisi Bundesliga dan Premier League jadi salah satu ujian dalam proses adaptasinya. Akan sangat menarik melihat bagaimana performanya bisa diangkat oleh Ten Hag jika De Ligt bergabung dengan Manchester United.